Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amma ba'd. Al-Mukarram yang terhormat Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Pabelan Kiai Haji Ahmad Najib Amin, yang saya hormati juga Bapak Pengelola dan Pengurus Yayasan, juga Ustadz, terutama Ustadz Al-Mukarram Dr. Rajasa Mu'tasim, yang saya hormati segenap pengurus yayasan, pengurus pesantren, dan pengurus IKPP yang hadir pada kesempatan malam hari ini, juga Bapak Ketua IKPP, Bapak Jularso, dan seluruh mbak-mbak, adik-adik, mas-mas yang sudah bergabung di sini, seluruh jamaah Zoomiyah di sini. Saya tidak bisa melihat semuanya. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita semua bisa bersilaturahmi lewat Zoom yang berkah, yang penuh berkah ini, dalam insya Allah semuanya sehat walafiat, dan nanti kita akan mendapatkan banyak ilmu dan manfaat dari pertemuan kita pada malam hari ini. Tak lupa juga kita lanjutkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang telah menjadi tauladan bagi kita, baik tauladan dalam berpikir maupun tauladan dalam berperilaku, dan juga selalu kita nantikan syafaatnya nanti di hari akhir kelak. Para hadirin jamaah Zoomiyah yang saya hormati, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, yaitu ngaji online pesantren Ramadan IKPP dengan tema Setan dan Reptilian Brain. Saya akan membacakan dulu susunan acara nanti, yaitu pembukaan, kemudian sambutan-sambutan, nanti sambutan pertama dari Ketua Panitia dulu, dari Ustadz Jularso, kemudian dari Kiai Haji Ahmad Najib Amin, dan selanjutnya nanti sebagai pengantar dari materi ini adalah Bapak Dr. Ustadz Rajasa. Selanjutnya acara inti, lain-lain, dan penutup. Baiklah, mari sama-sama kita buka silaturahmi kita dan pengajian online kita pada malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, saya juga tadi lupa mengucapkan selamat kepada bahwa ini mewakili IKPP Jogja ya sebagai penyelenggara pada malam hari ini. Dan nanti kedepannya adalah dari IKPP Jawa Barat dan seterusnya. Insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Langsung kita masuki kepada acara yang pertama, yaitu sambutan-sambutan. Dan sambutan pertama saya persilahkan kepada Ustadz Jularso selaku Ketua IKPP Pabelan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus syiyam unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah.
al-mukarramun wal muhtaramun, Bapak pimpinan dan pengasuh pesantren Pabelan, Kiai Haji Najib Hamam yang dirahmati Allah, pembina IKPP, Pak Raj, beserta pendamping perdana saya di kamar Ancient Room, Ustadz sebagai narasumber yang saya hormati sekaligus konsulat Solo, serta pengurus IKPP dan sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, ini program pesantren Ramadan yang kedua yang diselenggarakan program IKPP dan bersamaan dengan IKPP wilayah Yogyakarta yang insya Allah malam hari ini di bulan yang suci di mana surga dibuka lebar-lebar, neraka ditutup rapat-rapat, setan-setan dibelenggu. Nanti insya Allah Ustadz AZ Arifin akan membahas bagaimana kaitannya dengan dibelenggunya setan dalam alam pikiran kita. Yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih wabil khusus kepada Ustadz AZ yang berkenan memberikan tausiahnya dan taujinya pada kesempatan ini. Ini program IKPP dalam rangka Qoma Ramadan, ya, menegakkan di bulan-bulan Ramadan, semoga menjadi amalan kita yang wahtisaban. Dan yang kedua, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada IKPP Jogja yang sudah berkenan menjadi panitia penyelenggara yang bergiliran di bulan Ramadan. Insya Allah ada 4 wilayah IKPP, dimulai dari yang perdana kemarin Semarang, Yogyakarta, kemudian Bandung, dan nanti insya Allah Jawa Barat, Masya Allah, dan kemudian Jabodetabek. Semoga nanti juga bisa berlanjut kegiatan kita di masa-masa mendatang, sebab kemarin juga sudah dilaksanakan Zoom meeting pra Ramadan, kemudian semoga nanti juga insya Allah di Syawal kita ingin mengadakan program atau menghidupkan kembali tradisi Syawalan IKPP di pesantren Pabelan. Yang lebih utama insya Allah di Syawal tahun ini 1444 Hijriah ini kita lebih memprioritaskan bagaimana generasi-generasi milenial, calon-calon pelanjut kita ini nanti insya Allah akan diupayakan untuk bisa bersama-sama menghidupkan tradisi Syawalan kita sebagai media konsolidasi dan koordinasi untuk organisasi di IKPP kita. Dan nanti kami mohon seperti biasa Kiai Najib Hamam untuk memberikan sambutannya, kemudian kepada Bapak Pembina IKPP Pak Raj untuk memberikan pengantarnya. Demikian, terima kasih kepada seluruh jamaah Zoomiyah yang berkenan hadir maupun yang mengikuti nanti mungkin di YouTube. Kami ucapkan banyak terima kasih. Sekian, banyak kekhilafan kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Jularso atas waktunya dan sambutan pengantarnya. Berikutnya kami sampaikan kepada Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Pabelan, Kiai Haji Ahmad Najib. Silakan monggo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukur sekali bahwa alhamdulillah acara Zoom Ramadan dengan niat belajar ini bisa terselenggara. Tentu yang pertama terima kasih pada IKPP, baik pusat maupun daerah yang sudah menginisiasi dan menyelenggarakan ini. Juga terima kasih pada Ketua Dewan Pembina Yayasan, juga pada Ustadz Zainal Arifin yang kebetulan nanti malam ini akan mengisi Zoom kita. Saya membaca judulnya itu ngeri-ngeri sedap. Jadi setan dan otak reptil. Tapi biasanya setan itu serem, cuman tadi Ustadz Jularso juga sudah mengatakan bahwa Ramadan itu setan dibelenggu. Jadi insya Allah tidak serem lagi. Maka mudah-mudahan nanti kita bisa dapat banyak ilmu dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Arifin, dan mudah-mudahan acara ini juga terus berlanjut. Dan saya menyambut gembira tadi ketika Ustadz Jularso menyampaikan bahwa akan menghidupkan tradisi syawalan di pesantren. Ini sesuatu yang untuk kami tentu sangat mengembirakan, karena ditengok alumni, didoakan itu sesuatu yang luar biasa. Jadi memang mungkin jadwalnya berbeda dulu dengan sekarang. Kalau dulu 10 hari sebelum puasa itu semua santri sudah libur sampai 10 Syawal, kecuali kelas 6. Sekarang ini anak-anak bahkan di Pabelan masih mid semester sampai tanggal 12, hari Selasa besok selesai. Kemudian anak-anak itu pulang tanggal 12 kalau tidak salah. Jadi mohon doa, mudah-mudahan ketika mereka puasa sudah ujian kesabaran ditambah lagi dengan ujian mid semester ini, insya Allah akan justru tambah menguatkan mereka. Jadi sekali lagi terima kasih, jazakumullah sanal jazak pada semuanya yang sudah bisa menjadikan acara ini terlaksana, dan semoga acara ini mendapat ridho Allah dan berkah untuk kita semuanya. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampai dari Ustadz Ahmad Najib Amin. Selanjutnya adalah yang pengantar materi yang akan disampaikan oleh Bapak Pembina IKPP kita yang tidak asing lagi. Beliau adalah panutan kita, dan di Jogja ini memang menjadi bapak kita ya, bapak yang sesungguhnya ini, Bapak Dr. Rajasa Mu'tasim. Kalau itu silahkan Bapak Rajasa. Terima kasih Mbak Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pimpinan Pondok Pesantren Pabelan, Kiai Haji Ahmad Najib Hamam beserta punya Ilfah, Ketua IKPP Kiai Jularso, moderator Mbak Vita Fitria, kemudian seluruh jamaah Zumiyah Pabelaniyah yang saya banggakan.
Luar biasa tema pada malam hari ini kita akan bicara tentang setan. Seperti halnya disampaikan tadi oleh Ketua IKP bahwa pada bulan suci Ramadan itu setan-setan pada dibelenggu. Ya mumpung dibelenggu, mari kita bicarakan sepuas-puasnya. Dia tidak akan marah karena tidak dengar sedang dibelenggu. Para jamaah sekalian, banyak memang hadis yang memberitakan hal seperti itu. Redaksinya berbeda-beda, tapi salah satunya misalnya saya dapatkan idza kana Ramadan futihat abwabu rahmah wuliqat abwabu jahannam sulsilat tisyayatin. Sulsila itu dirantai. Pertanyaannya, kenapa setan sudah dirantai masih saja ada orang yang berbuat dosa gitu, masih ada yang nggak berpuasa, masih ada orang yang berbohong, masih macam-macam, masih seperti kehidupan sehari-hari sebelum puasa gitu. Nah, jadi apa makna dari setan dibelenggu itu? Nah, saya sejak tema ini muncul berpikir bahwa hadis itu memang memberitahukan secara redaksi bahwa setan-setan itu dibelenggu. Tapi sesungguhnya ini khobar dalam arti pemberitahuan, dalam arti sindiran, atau dalam arti perintah agar manusia itu membelenggu setan-setan di bulan Ramadan. Karena ketika kita dulu belajar balaghah, al-khobaru tidak seluruhnya di mana yukhbiruna anisyai, tapi bisa lil amri, bisa liroja, lidu'a, kan? Bisa juga lil kinayah gitu. Nah, saya ketika melihat kenyataan bahwa pada bulan suci Ramadan itu ternyata setan masih berkeliaran, itu menduga bahwa hadis itu adalah hadis sebuah harapan, sebuah perintah bahkan agar umat Islam itu ketika bulan suci Ramadan itu membelenggu setannya. Jadi yang harus membelenggu setan itu bukan malaikat atau bukan yang lain, tetapi ya kita semua yang harus membelenggu setan itu. Karena khobar hadis tadi saya kira itu lil amri, seperti alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu khobar tapi lil amri. An-nahmadu ilallahi wahdah. Gitu. Jadi kita selama ini ada pemahaman yang kurang pas bahwa ada makhluk yang bernama setan yang itu tugasnya mengganggu manusia. Lalu kemudian karena bulan Ramadan maka oknum setan ini dirantai di suatu tempat sehingga manusia terbebas dari setan. Pemahaman kita kan selalu begitu. Tetapi kenyataannya kan manusia bulan Ramadan ya sama aja. Setan dibelenggu, dirantai itu nggak ngaruh pada berarti kan setan masih lepas. Karena setan masih lepas, maka kemudian sesungguhnya yang harus merantai setan itu ya kita sendiri. Itu pemahaman saya. Nah nanti Pak Azed ketika berbicara tentang setan dan reptilian, mungkin bisa menjelaskan bahwa
reptilian brain itu jangan-jangan setannya yang ada pada diri kita, karena semua manusia itu punya reptilian brain. Yang ini kalau Mbak Vita tadi alhamaha fujuraha. Yang fujuroha itu yang reptilian ini. Nah, karena manusia selain memiliki reptilian brain, tapi kan juga punya intellectual brain, kita punya spiritual brain yang mungkin selama bulan puasa ini yang harus diasah, maka reptilian brain-nya yang harus ditekan. Nah, seperti apa itu semua saya kurang paham. Yang mendalami hal itu adalah Pak Zainal. Jadi mudah-mudahan nanti kita semakin jelas bagaimana sesungguhnya reptilian brain itu kaitannya dengan setan. Setelah Pak Azad nanti menyampaikan penjelasan. Tapi yang jelas, insya Allah setelah kita mengikuti kuliah akan ada pemahaman baru terhadap apa itu setan dan bagaimana yang setan itu bekerja. Mari kita ikuti dengan seksama. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti. Silakan Pak Azad dijelaskan sejelas-jelasnya supaya saya juga paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada suara yang masih masuk ya, barangkali mungkin tidak berimbas untuk yang belum di-unmute, tapi akan berimbas kepada jamaah di sini. Iya, ada beberapa. Ya, sudah. Baik, hadirin para jamaah pengajian semua, sekarang saatnya kita masuk kepada acara inti. Ini menarik sekali topik kita, topik yang menggelitik kalau kita membaca judulnya saja. Itu judulnya sudah dahsyat sekali ini Pak Azad, luar biasa memilih judul Setan dan Reptilian Brain. Kebetulan juga ketika masang poster ya masih fotonya. Ini kadang-kadang jadi ini bukan caption dari foto ini ya, setan yang satu reptilian brain, yang satu setan, tapi ini juga menarik ini. Mungkin kalau tentang setan saya yakin semuanya tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ustadz Rajasa, kita semua juga sudah sangat akrab. Tapi ada satu yang ini memang perlu untuk penjelasan lebih dalam. Apa itu reptilian brain? Bagaimana kok dihubungkan dengan setan? Kok dipersandingkan itu apa nanti selanjutnya? Terus bagaimana juga hubungannya dengan bulan puasa kita kali ini yang berhubungan dengan setan yang dibelenggu? Kemudian reptilian brain itu adalah bagian dari otak ya, ada lapisan-lapisan dalam otak kita, itu apa fungsinya? Luar biasa ini Pak Azad nanti menjelaskan. Kita gali ilmu beliau tentang hal ini, masuk ke psikologi juga, meskipun beliau adalah doktor di Fakultas Ilmu Tarbiyah. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Dr. Zainal Arifin Ahmad atau Pak Azad yang biasa dipanggil Pak Azad, saya akan sampaikan dulu CV singkat aja dari beliau. Dr. Zainal Arifin Ahmad, MAG, alamatnya di Perumahan Dosen UIN Sunan Kalijaga, Blok D nomor 27 RT 3 RW 2, Sambisari Purwomartani Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Kok hilang? Oke, sudah nyambung lagi? Ya. Mungkin tadi ketekan atau bagaimana ya. Saya ulang lagi, saya menjelaskan atau menyampaikan sebentar CV tentang Pak Azad. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Keguruan. Ya, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan alamatnya di Perumahan Dosen UIN Suka Sambisari Purwomartani. Beliau alumni Pabelan angkatan 1975 sampai 1982. Wah, beliau keluar saya baru masuk, Pak Azet. Ya, ketemunya di Jogja. Ketemunya di Jogja tiap bulan pertemuan. Alhamdulillah ini. Nah, silahkan waktu saya sampaikan sepenuhnya kepada Bapak Z untuk menyampaikan tema yang menggelitik ini, dan saya minta nanti para jamaah, Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah untuk memberikan masukan-masukan atau pertanyaan supaya diskusi lebih hidup lagi. Ya, monggo Pak Z, waktu dipersilakan layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'adil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa silaturahim dan kenikmatan yang luar biasa, dan ini kami sangat berbahagia bisa bersilaturahmi kepada Bapak Ibu semua. Tentu yang sama-sama kita hormati pimpinan dan pengasuh Pondok Pabelan, Bapak Kiai Haji Ahmad Najib Amin Al-Hajjah beserta Ibu Nyai Nurul Faizah. Yang kami hormati juga yayasan, baik pembina, pengurus, pengawas, dan seluruh anggota yayasan. Ketua IKPP Pusat, Pak Juliarso, mudah-mudahan sehat selalu, beserta jajarannya, dan Pak Solahuddin, terima kasih terus mengontak kami, dan juga ketua serta pengurus IKPP daerah di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian juga tidak lupa Mbak Pita sebagai moderator, terima kasih telah mengantarkan acara ini juga, dan guru-guru kami, khususnya Ustadz Rajasa. Saya masuk pertama kali tahun 75 langsung diajar oleh Ustadz Rajasa di tempatnya Mbak Hanim di rumah di emperan itu. Saya ingat banget itu ya. Dan teman-teman semua, jamaah Zumiyah di seluruh Indonesia ini ya. Ini ada senior-senior saya, ada tadi saya lihat Mas apa tadi? Oh, banyak ya. Sekarang jumlahnya sudah 34 ya. Oke, saya kira mohon maaf tidak kami sebut satu persatu karena waktunya sangat singkat. Kami mengambil tema setan dan reptilian brain, nanti terkait dengan masalah kesehatan dan juga puasa. Mungkin kami mohon izin untuk share screen ya, sudah bisa belum nih? Tolong kami dikasih Mas Cici diberi kesempatan untuk host ya. Jadi Bapak Ibu semua, terus terang tema ini juga spontanitas saja. Kemarin itu teman-teman IKPP Jogja mendaulat saya untuk mengisi acara ini, dan saya mikir apa, karena Pak Andung itu langsung minta pokoknya temanya dikirim segera. Saya langsung ya sudahlah, tema yang pernah juga saya bahas dalam pengajian Ahad rutin ya, pengajian rutin Ahad pagi di Masjid Al-Hidayah di Kota Jogja.
sebentar, mudah-mudahan sudah bisa. Ya, udah. Sudah kelihatan teman-teman semua? Kelihatan. Sudah. Baik. Jadi kami sebetulnya terinspirasi dari kerangka berpikirnya Bapak Dr. Kunto Wijoyo itu ya. Untuk memahami agama itu salah satu cara yang penting dilakukan adalah objektifikasi Islam. Jadi konsep-konsep Islam itu bagaimana supaya diobjektifkan sehingga menjadi konsep yang bisa lebih dipahami, bukan konsep-konsep yang terlalu abstrak. Ini juga diinspirasi pemikiran Ustadz kita, ini Profesor M. Amin Abdullah, tentang integrasi dan interkoneksi. Jadi konsep-konsep agama itu diintegrasikan dengan sains, dengan filsafat. Gitu. Hadaratul Nas, Hadaratul Falsafah, dan Hadaratul Ilm ini diramu sedemikian rupa, diintegrasikan dan interkoneksikan. Nah, saya mencoba untuk menginterkoneksikan antara konsep setan dan temuan dari perkembangan ilmu yang disebut dengan neurosciences yang sangat berkembang ya, ilmu tentang otak manusia. Jadi itu dasar latar belakang ya pemikiran. Jadi teman-teman tadi juga sudah disinggung bahwa pembangunan kita juga semakin maju, tapi kejahatan juga semakin canggih dan masif. Dan laporan BPS tahun 2019 itu kejahatan yang cukup tinggi di daerah-daerah di Indonesia itu ada ya 10 besarnya adalah Sumatera Utara, DKI, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, Riau, Sumatera Barat. Jadi kalau ke daerah-daerah sini ini ya perlu waspada juga kita. Mudah-mudahan di tempat teman-teman tidak terlalu banyak nih. Tapi yang Jawa ini hampir semua ya, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Lalu juga ada paradoks ini. Banyak orang itu ya sudah mengerti agama, tapi ya tetap melanggar norma agama. Ini ya hasil laporan dari Komnas Perempuan itu ternyata pesantren itu menempati urutan kedua sebagai lingkungan pendidikan dengan kasus kekerasan seksual. Yang nomor satunya itu di perguruan tinggi. Jadi aneh juga ini ya, perguruan tinggi malah nomor satu. Lalu yang pesantren yang notabene itu banyak kenal agama, tapi justru terjadi juga pelanggaran norma agama. Yang menarik lagi yang belum lama kita ikuti bersama itu ada orang yang mengerti hukum, bahkan penegak hukum, tapi justru melanggar hukum, bahkan melanggar yang cukup berat itu ya. Nah, lalu muncullah pertanyaan, sebetulnya mengapa sih terjadi kejahatan atau kemaksiatan? Apa faktor yang membuat orang berbuat jahat ini? Nah, dalam agama seringkali setan itulah yang tertuduh gitu kan. Dan kemudian setan itu dianggap sebagai yang keladi dari kejahatan itu. Tapi setan itu seperti apa? Ini selama ini ya konsepnya sangat abstrak, jadi kadang sulit juga memahami. Tapi kalau kita merujuk kepada teori-teori tentang kejahatan, itu menurut siapa itu Arindi Prasatnya itu ada 8 ya. Saya tidak ingin membahas ini terlalu jauh. Jadi ada teori klasik, neoklasik, kartografi atau geografi, teori sosialis, tipologis, lingkungan, biososiologis, dan teori NKK atau niat, kesempatan, dan kejahatan. Di 8 teori itu ya kalau dikelompokkan ada teori yang lebih ke psikologi ya, karena memang faktor psikologi individu seorang. Nah, psikologi nanti dibagi-bagi ada karena memang sudah sudah kayak keturunan gitu. Kayak ada kecacatan psikologis sehingga memang dia ingin berbuat jahat gitu.
Tapi juga ada karena faktor geografis atau lingkungan. Jadi kalau daerahnya banyak penjahat, ya memang banyak jadi orang jahat. Ada teori sosialis itu ya kaitannya dengan ekonomi. Karena faktor ekonomi, ketidakadilan ekonomi atau kemiskinan itu menimbulkan kejahatan. Tapi teori ini juga tidak sebetulnya benar karena penjahat-penjahat atau koruptor-koruptor itu bukan orang-orang miskin, tetapi juga berbuat jahat dan seterusnya. Nah, kemudian ada niat, kesempatan. Niat ada, tapi nggak ada kesempatan. Ya, nggak akan terjadi kejahatan. Jadi kalau di negara-negara maju ini memang diterapkan banget itu ya. Kayak di Kanada misalnya sistem perpajakan itu di betul-betul dibuat sistem sehingga orang itu setiap ada transaksi langsung terhubung dengan kantor pajak sehingga orang menipu pajak itu sulit. Nah, itu dibuat kesempatannya dihilangkan. Nah, tapi dari berbagai teori ini ya, teori tentang setan itu belum disinggung. Nah, berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran, kita merujuk pada Nas ya, Khadratun Nas. Itu memang ada tentang setan yang jahat. Ya, intinya setan itu ada sebuah kekuatan yang mempengaruhi kehidupan kita, kehidupan manusia. Sampai-sampai Al-Quran memerintahkan kita untuk selalu berlindung terhadap setan yang terkutuk itu. Ini dalam An-Nahl 98-99 ini. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi menurut Al-Qur'an itu kita diminta ya ketika membaca Al-Qur'an mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Setan itu tidak mampu apa-apa sebetulnya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Nah, ini saya kira secara normatifnya seperti itu ya, garis besarnya. Lalu ada hadis juga tentang adanya setan itu, kekuatan setan itu. Jadi yaqulullah azza ini hadis qudsi, ini khalaqtu ibadi hunafa'a faja'athum asyayatinu fajtalathum an dinihim. Sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, tidak mau berbuat batil dan cenderung kepada yang hak. Tapi datang setan-setan yang menyesatkan. Nah, tapi pertanyaan kita sebetulnya wujud setan itu apa? Dulu saya membayangkan ya setan itu ya makhluk yang mengerikan itu. Dari dalam Al-Quran itu sering disebut bahwa setan itu sebetulnya wujudnya adalah manusia dan jin yang memiliki sifat-sifat saitaniah. Nah, ini dalam Al-An'am ya 112 itu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhuhum ila ba'd zuhrufal qawl ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadarhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada yang lain perkataan yang indah-indah untuk menipu. Jika Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka adakan. Ya. Jadi ada kekuatan setan itu kalau Tuhan mau juga nggak akan bisa mereka melakukan. Tetapi Tuhan memang tetap membiarkan itu supaya kita menjadi orang-orang yang teruji gitu ya terhadap setan-setan itu. Kemudian ada lagi sebenarnya setan itu ya sesama manusia itu sendiri sebenarnya setan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi kalau ada manusia yang ketemu orang-orang baik-baik, dia bilang ya saya beriman, saya seperti Anda. Tapi kalau kembali ke setan-setannya, jadi kelompok yang orang-orang yang sudah jahat. Nah, menurut Quraisy Shihab, siapapun yang membangkang perintah Allah dan mengajak kedurhakaan itulah setan.
Jadi manusia itu sebetulnya juga setan. Nah, bagaimana sekarang setan itu ya wujudnya bisa di dalam bentuk manusia, tapi bisa juga dalam bentuk jin. Yang pasti bahwa ternyata setan itu entitasnya ada di dalam manusia maupun dalam jin. Nah, ketika manusia dan jin itu perilakunya adalah perilaku yang buruk, yang negatif, yang jahat, itulah kemudian disebut dengan setan. Termasuk iblis. Iblis itu sebenarnya adalah jin yang karena kesombongannya dia kemudian menyesatkan menentang perintah Allah, kemudian juga menggoda Nabi Adam sehingga Nabi Adam tergelincir dari surga. Nah, tetapi sebetulnya yang inti dari setan itu adalah perilaku atau sifat-sifat. Ya, di antaranya adalah di dalam Al-Quran itu banyak, ya, ada 89 ayat yang tentang setan itu. Jadi beberapa di antaranya setan itu memang suka berbuat jahat dan keji, kemudian juga membisikkan pikiran-pikiran yang jahat, menakuti kefakiran. Artinya kalau ada orang mau bersedekah, nanti tidak rugi, nanti tidak menjadi miskin, ketakutan-ketakutan itu muncul, menggelincirkan. Jadi kadang kita melihat hal yang akan menyenangkan kita, gitu, maka kita kejar, gitu. Padahal itu membuat kita sengsara, gitu. Dan kemudian angan-angan kosong, ya. Ada lagi menebar permusuhan dan penipuan, pemborosan, membangkang perintah Allah. Nanti sifat-sifat seperti itu sebetulnya adalah inti dari perbuatan setan itu. Nah, teman-teman semua, yang saya memang mencoba sebetulnya setan dan dalam diri manusia itu sebetulnya sudah ada setan. Maka tadi ketika Ustaz Rajasa menyampaikan bahwa katanya bulan puasa itu setan sudah dibelenggu, tapi kenapa masih banyak manusia juga berbuat jahat, ya, berbuat seperti setan itu? Ya karena memang sesungguhnya manusia itu sendiri punya potensi berbuat buruk seperti setan. Ya, bisa jahat, keji, menipu, membangkang, dan seterusnya. Nah, ada yang menarik ini berita yang belum lama ini. Ada seorang ustadz di Sumatera Barat itu. Dia guru ngaji di sebuah lembaga pendidikan Islam, tetapi dia melakukan pedofil. Nah, tetapi dia beralibi bahwa saya begini ini karena digoda setan, jadi setan jadi tertuduh. Nah, ini padahal dirinya sendiri itu sudah menjadi setan ketika dia melakukan tindakan setonia itu sebetulnya. Nah, tetapi penjelasannya bagaimana manusia menjadi setan ini. Nah, saya mencoba menghubungkan apa sih yang perbuatan setan itu kalau dilihat dari sains itu. Saya mencoba menghubungkan, walaupun ini tafsir, ya, ini tafsir tentu ijtihad gitu. Hanya saya melihat bahwa ada relasi sebetulnya antara konsep setan itu dengan potensi manusia itu sendiri. Kan dalam Al-Quran juga disebut bahwa manusia itu bisa diciptakan, ya, di dalam atin itu dia dalam fi ahsani taqwim sempurna, summa radadna asfala safilin. Dia bisa jatuh ke derajat yang sangat rendah, ya. Nah, itu berarti di dalam diri manusia itu sendiri ada potensi yang merendahkan dirinya sendiri. Nah, Allah juga berfirman bahwa dalam Asam itu, wa nafsin wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi di dalam diri manusia itu diberi nafas, jiwa atau, ya, nafsu. Dan itu sudah disempurnakan oleh Allah ciptaannya, tetapi juga di dalam nafas itu ada ilham untuk berbuat kefasikan dan ketakwaan.
Nah, orang yang bisa mengendalikan nafasnya tadi, mensucikannya, dia akan beruntung. Dan orang yang tidak mampu membersihkan tetapi mengotorinya, maka merugi. Nah, di manakah nafsu itu? Jadi berdasarkan kajian-kajian teori neuroscience itu, bahwa di dalam otak manusia itu, ini yang kajiannya MacLean ya, Paul MacLean itu, bahwa di dalam diri kita ini, semua manusia itu ada unsur otak reptilian, limbic system, dan neokortex, otak pikir, otak mamalia, dan otak reptil. Nah, semua manusia punya otak ini. Nah, yang menarik adalah otak reptil ini adalah disebut sebagai otak purba. Jadi setiap manusia sejak lahir itu sudah berfungsi otak ini. Dia berfungsi apa fungsi utamanya di sini atau sifatnya bagaimana? Otak reptil itu, jadi yang bawah ini mempunyai unsur yang sama dengan reptilia seperti kadal, buaya, dan reptil lain. Jadi kemampuan berpikirnya itu kecerdasannya ya rendah. Fungsi utamanya itu sebetulnya adalah untuk mempertahankan hidup. Jadi kalau ada bahaya, ada kondisi yang mengancam kelangsungan hidupnya, dia akan bereaksi. Maka tumpuan perhatian otak reptil itu adalah pada makan, tempat tinggal, reproduksi, seks, dan perlindungan. Ini kemampuannya itu sangat pendek, dan ini dikenal juga sebagai orang yang apa ya mudah lupa atas kejadian yang sudah pernah dialami, tetapi kalau ada situasi yang memaksa atau yang mendorong dia untuk mempertahankan hidup sesuai kemampuan berpikirnya yang rendah itu, maka dia akan bereaksi. Karena karakter otak reptil itu jika bertemu sesuatu yang dianggap musuh atau yang mengancam, yang dia persepsi sebagai hal yang mengganggu eksistensi diri atau mengganggu egonya, maka dia akan bersikap fight or flight. Kalau dia merasa hitung-hitungan dia merasa lebih kuat, lebih bisa gitu, dia akan serang. Dan itu tanpa pertimbangan panjang, apa akibatnya nanti dan sebagainya. Tapi kalau dia perhitungannya dia merasa kalah, dia akan lari, fly, dia akan menghindar. Nah, binatang-binatang itu juga begitu, kalau dia mencari tempat mesti cari yang paling aman gitu kan. Makanya Profesor T. Yaakob itu pernah menulis begini, orang yang kalau di dalam majelis, dalam pertemuan itu suka duduk paling belakang, itu adalah orang yang sedang didominasi otak binatangnya katanya. Nah, saya memahaminya waktu itu saya nggak paham, tapi setelah saya pelajari, oh iya benar juga itu Profesor T. Yaakob yang dulu rektor di Jepang itu. Kenapa begitu? Memang manusia kalau ingin cari tempat aman, cari tempat hal yang aman itu ya sebetulnya itu insting kebinatangannya. Nah, efeknya gimana kalau otak reptil ini dominan? Kalau otak reptil kita itu sedang dominan, misalnya kita marah, kita tidak suka, itu orang bisa berperilaku seperti setan. Nah, misalnya ini yang kasus kemarin si Sambo itu, ketika mendapat informasi, ini terlepas dari apa benar atau tidak ya, tapi informasi yang Jaksa terima dari media itu, Sambo menembak Yosua itu karena dia istrinya dilecehkan, maka dia marah. Jadi otak reptilnya itu muncul dominan. Nah, apa yang harus dia lakukan? Ya menghabisi. Nah, ini cara berpikirnya ya pendek, dampaknya nanti bagaimana urusan nanti gitu. Nah, ini terjadi banyak sekali di di kehidupan sehari-hari kita ya. Misalnya di dalam
dalam situasi misalnya di Pilpres gitu, dalam grup-grup WA itu. Nah, di situ terjadi perdebatan ya antara pendukung satu dengan pendukung yang lain. Nah, di situ akan kelihatan sebetulnya mereka yang didominasi oleh otak reptilnya itu dia akan mudah sekali menyerang orang lain. Dan bahkan kadang-kadang kata-katanya sangat kasar. Nah, itu karena apa? Memang dorongan otak reptil itu. Jadi kalau orang didominasi otak reptilnya itu, maka otak pikirnya itu bisa ketutup. Kalau orang lagi marah itu sulit untuk menerima informasi atau sulit menerima masukan gitu. Nah, sehingga ini bisa terjadi bukan hanya orang-orang yang nggak berpendidikan, tapi bisa terjadi orang-orang yang sudah levelnya udah profesor itu bisa mengalami situasi ini. Karena apa? Ya ini memang terus berfungsi. Siapapun, bahkan anaknya orang yang katakan orang alim bisa juga kena, anaknya Nabi pun juga bisa kena. Nah, oleh karena itu setan itu sebetulnya dalam kalau dihubungkan dengan neokorteknya yang saya pahami adalah ketika manusia tidak mampu mengendalikan dorongan-dorongan otak reptilian ini. Karena itu misalnya ada dorongan untuk melampiaskan kebutuhan seksualnya. Ya dia menuntut untuk dipenuhi. Karena kalau tidak dipenuhi merasa dirinya nggak bahagia. Nah, bahkan ini terjadi juga di Nabi Yusuf dulu ya. Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha. Sampai-sampai Nabi Yusuf itu curhat atau mengadu pada Tuhan ya. Mengatakan wa ma ubarri'un nafsi, ya Tuhan, saya tidak bisa membebaskan diri saya dari syahwat terhadap Zulaikha itu. Karena digodain terus kan. Lalu jawab Allah, innan nafsa la amarah bisu illa ma rahima rabbi. Wahai Yusuf, ya memang nafsu itu mendorong kamu berbuat yang yang buruk, kecuali nafsu itu mendapat rahmat dari Tuhan. Jadi kalau dia dibiarkan lepas tanpa dikendalikan oleh otak pikir maupun otak spiritual, ya dia akan jalan sekadar memenuhi kebutuhannya saja, sekadar memenuhi hasratnya saja. Tapi karena dia bisa mengendalikan, maka energi untuk kebutuhan seks itu justru tersalur dengan baik, jadi menjadi suci gitu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kuncinya pada akhirnya adalah perbuatan-perbuatan setan ini sangat tergantung pada kemampuan kita mengendalikan otak reptil itu. Nah, bagaimana mengendalikan ini? Tidak bisa cukup dengan nasihat, tidak cukup dengan hanya kajian-kajian atau diskusi, tapi dia harus praktek, langsung praktek mengendalikan semua dorongan-dorongan itu untuk menunda. Karena ada mahfudot itu yang dari Syekh Al-Busiri itu ya kalau di pondok dulu hafalan saya itu an-nafsu katifli fa in lam taqahu sapa ala hubir rodoi gitu. Nafsu itu seperti anak kecil, kalau tidak disape atau tidak dihentikan, meskipun sudah dewasa tetap saja menyusu gitu. Maka tidak ada jalan lain bahwa nafsu itu harus dikendalikan, ditahan. Caranya bukan dengan nasihat, tetapi praktek. Maka puasa ini melatih kita untuk dorongan makan, dorongan seksual, dorongan amarah, dorongan apa ya tadi yang tak reptil itu ditahan. Ya, puasa kalau makan jadi batal, kalau berhubungan suami istri jadi batal, bahkan kalau
ngerasani atau berbuat yang tidak baik juga dianggap batal, supaya otak ini terlatih untuk menahan diri. Kuncinya sebetulnya menahan diri. Maka kalau orang tidak melatih diri, nanti terbiasa menyalurkan itu, maka dia akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak peduli dengan aturan, tidak peduli dengan norma, tidak peduli dengan prinsip-prinsip moral. Nah, oleh karena itu dalam kita mendidik anak-anak kita tidak bisa hanya nasihat saja dengan khutbah saja, tapi harus ada praktek pengendalian diri. Dalam tasawuf itu sering digunakan ya untuk melakukan takholli, mengosongkan dari hasrat-hasrat yang negatif. Jadi puasa itulah dikatakan junnah, ya. Asyamu junnah. Puasa itu sebagai perisai. Tapi di sini asyam, jadi tidak cukup sehari. Iya, puasa yang terus-menerus ya, dalam artinya terus latihan yang panjang. Kalau puasa Senin Kamis, kalau Ramadan 1 bulan penuh, ini orang bisa terlatih. Dan itu harus diniati untuk kita melatih kendalian diri, karena kalau tidak nanti akan tidak bisa mengendalikan itu. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu semua, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf ini, dan waktunya masih cukup untuk dialog. Terima kasih, saya kembalikan pada Mbak Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali ya Bapak Ibu semuanya apa yang telah dipaparkan oleh Pak Azeb tadi. Ada beberapa yang bisa saya ambil benang merah dari apa yang disampaikan, bahwa reptilian brain itu bertujuan mempertahankan hidup, dan itu adalah otak binatang ya, binatang. Artinya kita harus menerima bahwa dalam diri kita tuh juga ada unsur kebinatangan. Nah, ini tinggal bagaimana kita nanti mengendalikan, dan pengendalian itu salah satunya tadi lewat puasa. Ya, masih ada 30 menit, ada pertanyaan silahkan, tapi ini sudah ada pertanyaan yang masuk lewat chat Ustadz dari Pak Mantep ya. Apa bedanya seorang didorong oleh setan dan yang didorong oleh hawa nafsu? Bagaimana seseorang mengetahui sedang didorong oleh setan atau didorong oleh hawa nafsu? Mau langsung dijawab atau menunggu penanya yang lain? Silakan Bapak Ibu. Luar biasa ini Pak Azad ini mengintegrasikan beberapa keilmuan ya, mulai dari agama, psikologi, sosiologi, kriminologi, ini masuk semua. Jadi integrasinya ini bisa dipadukan. Saya kira background latar belakang dari Bapak Ibu juga bermacam-macam. Nah, ini kesempatan untuk bagaimana bisa mengendalikan hawa nafsu tadi sesuai dengan background latar belakang masing-masing. Latar belakang pekerjaan. Monggo silakan, atau Ustadz Azad mau menjawab dari Pak Mantep dulu. Sambil menunggu penanya yang lain, boleh lewat chat, boleh raise hand. Silakan. Monggo. Terima kasih Ustadz Mantep, apa kabar? Baik. Ya, kalau saya menggunakan perspektif tadi ya, neurosciences itu sebetulnya perbuatan-perbuatan yang buruk itu semata-mata itu karena ya memang struktur otak kita yang pada level otak reptil itu yang cara berpikirnya yang sangat sederhana, sangat primitif ya, disebut juga otak primitif. Ya hanya tahu memenuhi kebutuhannya dan dia tidak mau diganggu rasa amannya. Kalau merasa terganggu rasa amannya, maka dia tidak peduli. Itu kalau dalam teori moral disebut prakonvensional ya. Dia nggak mau tahu aturan-aturan itu. Nah, ini menurut saya kita bisa katakanlah
melepaskan dari hal yang gaib tadi, yang gaib yang setan atau yang mungkin dari bisikan jin itu ya, yang jin itu. Ini dari perspektif nasihat sebetulnya tanpa kita memikirkan apa setan sebagai makhluk yang halus atau jin tadi, sebetulnya memang di dalam diri kita sendiri itu sudah ada potensi untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dirinya, tetapi dalam memenuhi kebutuhan itu tidak mengindahkan norma-norma yang ada. Nah, orang yang tidak mendidik otak reptilnya atau tidak melatih otak reptilnya, ya dia akan berperilaku ya seperti binatang. Dan seperti binatang itu bahkan lebih buruk dari binatang. Dan itulah setan. Jadi manusia itu sendiri jadi setan. Nah, tentang dorongan dari setan dalam arti yang non fisikal ya, non di luar diri kita manusia. Kalau penjelasan apa ya teorinya, kita hanya bisa mendapatkan dari teks-teks atau dari nas atau dari kitab suci bahwa bisa jadi ada dorongan itu yang dari luar diri kita, ya mungkin dari jin, ya dari jin yang halus itu dia membisikkan ke kita. Jadi dengan adanya dorongan otak reptil kita yang ingin memenuhi egoisme kita, kemudian ditambah dengan waswasil khannas gitu ya. Minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam sudur manusia, yaitu mereka yang disebut dengan khannas. Khannas yakni dari jin dan manusia. Nah, kalau saya pribadi memang juga yakin ada itu. Ketika orang kemudian sudah terbawa emosinya tinggi, di situ setan masuk, kemudian semakin tidak terkendali dan setan itu atau katakanlah iblis ya, iblis itu mbahnya jin gitu kan. Itu kan sudah bersumpah tidak akan rela melihat manusia bahagia. Maka dia terus berusaha agar manusia itu celaka. Maka dengan cara ya, dengan 1001 cara, dengan cara yang halus, ya menjanjikan keuntungan, kenikmatan. Jadi katakanlah kalau Sambo itu menembak Joshua, dia mungkin mendapat bisikan kalau Joshua sudah mati, udah bereslah urusan, akan bahagia dia. Tapi ternyata sebaliknya yang terjadi. Nah, di sini kita sulit sekali membuktikan atau mengkajinya. Kalau kami sih itu keyakinan saja. Saya sendiri yakin bahwa kalau kita sendiri memang sedang berada di dalam posisi tadi ya dominasi otak reptil itu mudah sekali dikembangkan oleh bisikan-bisikan. Nah, nanti kalau sudah terjadi baru otak pikir, otak spiritualnya berfungsi, baru menyesal. Mungkin itu Pak Mantep ya. Nah, untuk yang pembedaannya ya kalau saya kita yakini bahwa ketika kita emosi otak reptil kita ya itu akan menjadi cenderung melakukan tindakan setonia. Akan kemudian diperkuat lagi mungkin dengan bisikan-bisikan yang halus yang kita tidak tahu, dan itu saya tidak bisa membuktikan kecuali kita rasakan sendiri-sendiri. Mungkin gitu Pak Mantap ya. Iya, artinya ada ketersambungan ya antara pengaruh setan atau otak reptil gitu ya Ustadz ya. Iya. Untuk kita melihat dari perspektif apa gitu. Kalau perspektif agama mungkin di situ unsur setannya masuk. Kalau ya, misalnya mungkin jin ada yang mempengaruhi kita. Tapi kita sendiri, nah makanya kan Tuhan bilang kalau kita itu beriman, beramal soleh dan bertawakal, itu setan tidak akan mampu itu menggoda kita. Nah, kalau kita konsentrasi kepada hal yang baik terus, maka otak reptil itu bisa terkendali. Kita puasa, kita mencoba mengosongkan
perut kita agar kita tidak mudah menuruti itu. Mungkin gitu Mbak Vita. Ya, baik, Ustadz, mantap ya, sudah dijawab dengan jelas saya kira. Ya baik, silakan yang mau bergabung. Selamat datang Mbak Vita. Sebelum menyapa semua ini dari Malaysia sudah hadir. Wow, dari Malaysia siapa? Ada Mbak Vita. Selamat datang, selamat bergabung. Silakan yang mau menyampaikan kegelisahannya tentang setan ya. Ayo Mbak Vita, selamat bergabung. Makasih Mbak Vita. Ini angkatan saya yang ada Cak Setia mendengarkan Mbak Vita, silakan. Matur nuwun Pak Dokter. Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Jadi di mana Malaysianya ini? Alhamdulillah baik-baik. Silakan Bapak Ibu, ini tema menarik. Sayang sekali kalau tidak digali lebih jauh. Mbak Vita. Monggo Pak. Saya nyampaikan aja nanti aja setelah ini. Setelah teman-teman. Ini alhamdulillah ada 45 teman yang masuk di sini. Alhamdulillah ini saya tidak bisa menyapa satu persatu ini. Ya, alhamdulillah. Kalau ada boleh lewat chat atau boleh langsung disampaikan raise hand. Sambil menunggu saya tanya ya Ustadz ya. Banyak. Tadi ya kemampuan atau pengaruh otak reptil dalam manusia itu ketika tidak terkendali kan sampai kalau kita lihat gambarnya tadi. Bisa tanya. Ada yang mau bertanya? Boleh tanya? Ya dulu kan. Oke, Pak Dadin, monggo saya nanti. Saya tadi kekosongan. Pak Dadin, monggo silakan dari Jogja. Apakah ini untuk Pak Azet? Ya. Pak Azet. Apakah Krok atau reptilian brain itu bahasa ilmiahnya dari setan? Kalau setan kan bahasa mitologi agama. Bahasa ilmiahnya itu reptilian brain itukah? Begitu saja. Pak Azet mau langsung dijawab. Reptilian brain itu apakah bahasa ilmiahnya dari setan atau dalam bentuk? Baik, tadi saya pada awal saya sampaikan bahwa saya mencoba untuk menggunakan paradigmanya Dr. Kuntowijoyo itu mengobjektifikasi konsep-konsep agama, dalam hal ini setan. Nah, setelah kita kaji, ternyata setan itu sebetulnya bukan entitas ya, tetapi sebuah perilaku yang buruk gitu, yang jahat. Nah, perilaku yang buruk itu dari mana muncul? Nah, di dalam diri manusia itu sendiri sebetulnya ada potensi juga berbuat buruk, meskipun manusia itu dicipta secara fitrah ya, tetapi juga diilhami untuk kefasikan. Nah, sehingga fungsi atau peran perilaku yang negatif, yang jahat, yang ada pada diri manusia yang itu dipicu oleh kondisi otak reptil tadi, maka saya sebut bahwa perilaku otak reptil yang tidak dikendalikan, tidak diarahkan ke yang positif itu menjadi setan, karena dalam bentuk perilakunya. Sedangkan jadi bukan entitas setan itu sebagai makhluk sendiri gitu, tetapi ya di dalam Al-Quran sendiri kan minal jinnati wan nas, jadi setan itu dari wujud manusia maupun juga jin. Jadi kalau dikatakan apakah reptilian brain itu secara ilmiah itu disebut dengan setan, saya tidak mengatakan demikian, tetapi perilaku yang bersifat setonia itulah yang kita sebut juga setan. Jadi siapapun yang istilahnya siap itu yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan perintah, yang membangkang, yang kufur, itu sebetulnya setan. Jadi kita ini setiap hari kalau kita melakukan tindakan-tindakan yang ya hanya
demi memenuhi kesombongan diri, egoisme diri, itu sebetulnya itulah setan. Itu Pak Dadin menurut saya. Dadin bagaimana? Bagus, terima kasih. Oh ya, Tanya Mbak Vita. terima kasih. Ada Monggo, lagi Mbak sebenarnya, Vita. tapi waktu sudah cukup. Mbak Vita mau tanya satu mungkin? Oh, monggo. Silakan Mbak Vita. Pak Dadin sudah ya? Pak Vita, Silakan. silakan. Ustaz, kalau di ayat Az-Zukhruf, surat Zukhruf ayat 36 itu kan, kalau kita berpaling dari mengingat Ar-Rahman, mengingat yang maha pengasih, penyayang, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Itu syaitannya ini yang seperti apa, Ustaz? Iya. Sudah. Ustaz. Tadi kan Ustaz sampaikan kalau syaitan itu perilaku, tapi dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 ini kok wa may Iya. ya'shu 'an dzikrir-rahman Iya, nuqayyid memang maka di dalam memahami Al-Qur'an ini kan Al-Qur'an itu bahasanya banyak juga yang metafor, banyak bahasa-bahasa yang kalau dalam ilmu balaghah dulu itu yang melakukan itu bukan orangnya tetapi akibatnya atau tujuannya gitu ya. Jadi misalnya tadi dalam Az-Zukhruf itu orang-orang yang tidak berpaling dari rahmat Tuhan, berpaling dari tidak dekat dengan Tuhan, maka dia akan diikat oleh setan. Nah ini kalau saya memahaminya, orang yang bisa mendekat dengan Tuhan, kalau menggunakan teori neuroscience itu, orang yang bisa memfungsikan otak spiritualnya. Jadi menurut Dana Zohar itu, di dalam otak manusia itu sebetulnya ada potensi kekuatan otak untuk bisa mengenal Tuhan. Nah, ketika orang tidak mengembangkan diri otaknya itu untuk otak spiritualnya itu, maka dia akan berada di dalam posisi kendali otak reptilnya. Nah, di dalam kendali otak reptilnya itulah dia kemudian perilakunya adalah menjadi perilaku setonia. Nah, spiritualitas itu yang disebut dengan kecerdasan spiritual itu seperti apa? Karena ada dua indikasi. Satu, bahwa orang yang cerdas spiritual itu mampu melihat masalah dalam perspektif yang luas. Sehingga orang yang perspektifnya luas itu bisa melihat masalah menjadi jernih, bisa tepat. Yang kedua indikatornya adalah dia mampu berpikir untuk kepentingan jangka panjang, jangka jauh. Nah kalau dalam agama jangka panjangnya sampai akhirat, ya, sampai nanti ketemu Tuhan. Itu orang yang tidak mengembangkan diri untuk berpikir jangka panjang, tidak berpikir lebih luas, memaknai masalah itu menjadi masalah yang dengan tepat, katakanlah misalnya kita ditinggal mati oleh orang yang kita cintai. Kalau kita tidak berpikir luas, maka kita kehilangan dan kita marah dengan Tuhan gitu kan. Tapi kalau kita berpikir yang lebih luas, jangan-jangan ada hikmah di balik ini semua. Tuhan pasti ada sesuatu yang baik bagi diri kita yang akan diberikan Tuhan setelah Tuhan menguji kita. Nah ini kita berpikir lebih luas. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang demi kebaikan jangka panjangnya, baik untuk diri kita, untuk masyarakat. Nah, kalau orang tidak mengembangkan kemampuan berpikir yang spiritual tadi, maka dia akan terjerembab ke dalam dominasi otak reptil itu. Nah, disitulah kemudian dia akan diikat oleh setan itu. Kalau saya memahaminya begitu. Siapa tadi yang tanya tadi? Beta. Masya Allah. Syukran Ustaz. Itu ya Ustaz. Sehingga kita itu wajib, maka belajar itu wajib. Tolabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Minal mahdi ilal lahdi itu harus belajar. Karena apa? Kalau tidak, ya kita akan hanya menjadi dikendalikan oleh otak primitif itu terus. Dan itu pun kalau toh kita sudah belajar secara intelektual, belum menjamin juga karena
justru lebih berbahaya lagi ketika orang intelektualitasnya tinggi tapi otak reptilnya juga dominan, maka kejahatan makin canggih sekali. Nah, ini makanya harus sampai kepada spiritualitas itu. Begitu Mbak Beta ya. Ya, baik ya. Syukran, Ustaz, syukran. Sudah nyambung. Kayaknya berhubungan ya Mbak Beta ya, surat Az-Zuhruf. Itu kalau dari sisi neuroscience ya, tetapi kalau dari sisi ilmu yang gaib ya, mungkin ada jin yang pandai sekali yang juga mempengaruhi kita terus dan mengikat kita menjadi orang yang apa ya, yang berperilaku seperti yang setan ingin atau yang seperti jin inginkan, sehingga kita menjadi pengikut dia besok di neraka bareng-bareng mereka. Gitu ya, yang saya paham. Terima kasih Ustadz. Ada dari Ustadz Cecep ya, tapi ini ada pertanyaan di chat sebentar ya Ustadz Cecep ya. Dari Mbak Ulfah, dari Ibu Nyai Ulfah ya. Apakah Adam dan Hawa makan buah terlarang itu karena otak reptil atau karena setan? Ustadz Azad mau langsung dijawab atau menampung dulu sekaligus pertanyaan dari Ustadz Cecep? Baik, ya saya langsung jawab aja dulu. Baik. Jawaban untuk kepastian itu tentu kita tidak tahu ya, karena apa namanya tentu Tuhan yang lebih tahu, tetapi kita mencoba menggunakan perspektif tadi. Bisa jadi kalau kita menggunakan otak neuroscience tadi, bisa jadi Adam dan Hawa pada saat itu berpikir dengan kepentingan dirinya, ya. Kepentingan diri bukan kepentingan pengabdian pada Tuhan, tapi dia berpikir, iya ya saya senang sekali dengan buah itu. Nah disitulah kemudian bekerja otaknya itu untuk memenuhi kebutuhannya. Ya berpikirnya jangka pendek aja. Nanti akibatnya apa? Nah, urusan nanti. Yang penting sekarang saya ingin sekali mendapatkan itu. Maka saya harus segera penuhi. Nah ini kalau dari perspektif neuroscience itu bisa terjadi seperti itu. Dan mengapa saya perlu menekankan penggunaan ilmu neuroscience ini yang bahasanya untuk Wijaya tadi diobjektivasikan, jadi maksudnya dikonkretkan gitu, karena supaya kita ini lebih mudah mengatasinya. Kalau kita tidak mengkonkretkan, sesungguhnya ya kita sendiri bisa jadi setan gitu, akan lebih mudah ya kita nggak usah jauh-jauh lah memikirin yang gaib-gaib tadi, yang jin yang itu. Jadi mikir aja diri kita, coba kita latih. Asal kita melatih diri terus untuk mengendalikan diri, itu pasti bisa. Maka pendidikan agama seharusnya adalah mendidik anak-anak kita untuk menahan diri, melatih diri. Jadi kalau di negara-negara maju itu cara mendidik moralnya kan ya praktek ya, menguji coba sekarang karakter untuk disiplin gitu. Maka ada program-program kegiatan kedisiplinan, itu ada program-program yang dia lakukan sendiri secara langsung, menahan diri dari kesenangan-kesenangan. Kalau di Pabelan kemarin ada acara apa itu yang leader youth itu melatih mereka untuk mengejar target-target dengan menahan diri dari kesusahan dan sebagainya. Itu sebetulnya saya lebih mementingkan ilmu-ilmu yang lebih bisa kita lakukan. Untuk yang agak gaib-gaib itu kita bisa gunakan dengan mungkin dengan cara kita riyadhahnya, pikirnya lebih banyak, mungkin nanti akan dapat penjelasan itu. Tapi untuk kepastiannya apakah Adam Hawa itu dipengaruhi setan apa otak reptil? Ya kalau penjelasan saya dengan asumsi ya, dengan asumsi ya dua-duanya. Bisa jadi karena memang otaknya sedang dikuasai oleh otak reptiliannya itu, tetapi juga bisa juga karena godaan dari iblis, bisa dua-duanya. Mungkin gitu Bunyai. Mbak Beta, Assalamualaikum. Iya. Mbak Beta. Iya, gimana? Saya minta maaf, mungkin Mas Azad, Ustaz Azad. Ada sedikit yang disampaikan Ustaz Azad, dua-dua antara reptil dan setan itu bisa kita lihat
di surat 20 ayat 115 sampai 122. Itu yang disampaikan Mas Yazid tepat sekali. Mana antara reptiliannya Adam dan godaan setan itu. Reptiliannya duluan gitu. Tapi tidak ke buah, tapi ke peringatannya Allah. Mari saya akan tunjukkan ayatnya. Surat 20. Surat 20 ayat 115. Itu kelihatan reptiliannya duluan. Di ayat 117 itu Adam diajak bicara sama Allah. Hei Adam, ini iblis aduwuka. Ini iblis aduwuka, hati-hati. Tapi kemudian di ayat sebelumnya Allah mengatakan, Allah itu pernah mewanti-wanti Adam. Wanti-wantinya tadi itu, iblis adalah musuhmu. Tapi sayangnya dia lupa. Kenapa dia tidak lupa? Karena ini sifat reptiliannya muncul itu. Ya. Dia tidak punya kemauan kuat untuk memegang itu. Jadi apa ya, nyepelekkan ayatnya Allah itu tenanan itu. Sehingga ketika setan datang kemudian mengatakan ini, ya benar. Ini ketika setan datang mengatakan, saya tunjukkan pohon keabadian. Kamu bisa awet muda. Kemudian kalau kamu menduduki jabatan tidak akan turun. Ini disuntikkan oleh iblis. Kemudian dia makan. Artinya dua-dua godaan itu ada. Godaan dari dirinya nyepelekan Tuhan. Kemudian datangnya iblis. Saya kira tepat apa yang disampaikan Mas Azed tadi, bahwa dua-duanya muncul. Terima kasih Ustaz Rodin, luar biasa. Solah atas tambahan lebih mantap lagi ya jawaban dari Ibu Nyai tadi. Mungkin pertanyaan terakhir ya, karena ini sudah kurang berapa menit, tapi tergantung bagaimana nanti kesepakatan. Silakan Ustaz Cecep. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Ajat. Waalaikumsalam, Ustaz Cecep. Saya menangkap, sebenarnya saya berhubungan dengan yang ditanyakan Bu Nyai dan yang dijelaskan oleh Ustaz Salahuddin juga. Saya menangkap pesan implisit ya dari ayat yang Al-Baqarah itu, bahwa ada kapan disebut iblis dan kapan disebut setan. Jadi ketika dia menolak ataupun dia tidak bersujud itu wasajadu ila iblis. Tetap dia sebut iblis lah. Ketika dia dolim terhadap diri sendiri, dia ingkar, dia tidak puasa, tidak sholat, tetaplah manusia lah gitu. Tapi ketika fa'ajallahu masyaiton, ketika dia kejahatannya itu aktif untuk orang lain, mendolim yang lain, baru dia Allah menyebutnya bukan fa'ajallahu iblis, tapi fa'ajallahu masyaiton. Jadi beda lagi namanya di beberapa tempat begitu. Ketika dia melakukan sesuatu itu dia memang iblis. Kita tidak puasa, kita tidak sholat, dia menyiksa diri ya tetap manusia. Tapi ketika kita mengajak orang lain untuk berbuat jahat kayak kita, itu baru bergelar sebagai setan. Nah, kira-kira begitu. Nah, apakah nanti pertanyaannya otak reptil itu yang saya ingat. Apakah otak reptil juga begitu kira-kira Ustaz Ajat? Artinya juga ada otak reptil yang pasif lah untuk diri sendiri aja, atau ada yang aktif untuk orang lain. Penamaannya seperti apa kira-kira kalau di situ? Kalau saya sih menangkap di ayat Quran tadi Al-Baqarah itu jelas itu Allah membedakan, Allah memilih diksi yang berbeda antara ketika iblis dia tidak mau sujud dengan ketika iblis menggoda Adam dan Hawa. Itu beda namanya. Walaupun awalnya juga diperingatkan bahwa iblis itu musuh. Tetapi tetap itu Allah menamainya dengan berbeda. Saya kira itu, mohon penjelasan dari Ustaz narasumber, Mas Ajat. Baik. Terima kasih Ustaz Cecep. Jadi pertanyaannya semakin mempertajam ya, bagus sekali. Apakah reptilian itu juga aktif atau pasif? Kalau jin ya kan, iblis itu karena minal jin gitu kan, iblis itu dari jin.
ketika dia mempengaruhi orang lain, lalu Tuhan menyebutnya setan. Jadi perilakunya iblis tadi itu perilaku yang merusak, atau ingin menghancurkan manusia gitu. Nah, di dalam otak reptil itu sendiri sebetulnya juga ada model yang pasif, ada yang aktif. Artinya kalau dia dalam rangka memenuhi kebutuhannya itu dan dia merasa kuat, ya dia bersifat agresif. Dia sangat agresif. Dan enggak perlu perhitungan. Misalnya kalau kita menginjak ular itu, ular nggak perlu permisi, maaf Mas, saya gigit ya kakimu, gitu ya, langsung dia gigit saja. Pokoknya kalau dia merasa nggak aman, dia bereaksi kenceng itu. Tapi kalau dia takut, ya dia akan lari, ya bisa lari. Jadi otak reptil sifatnya seperti itu. Tetapi itu perilaku otak reptil itu, dia berpikir yang mempengaruhi manusia secara keseluruhannya, dan kalau dia kemudian ingin orang lain juga mengikuti dirinya supaya dirinya juga semakin kuat, taruhlah ya komunitas-komunitas itu, kelompok-kelompok atau mafia-mafia itu, ya ingin kebutuhan dorongan reptilnya terpenuhi dan lebih kuat, makin besar dia aktif untuk mempengaruhi orang lain. Tapi kalau dia tidak ingin kepada orang lain, tetapi ya hanya memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Ya, misalnya kalau di Barat itu kan ada hubungan seksual suka sama suka, ya tidak melanggar hukum lah begitu. Nah itu ya relatif pasif, tapi itu hanya dalam rangka memenuhi kebutuhan saja. Nah soal tadi saya setuju bahwa ketika dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang mempengaruhi orang lain, ya dia disebut iblis. Tapi ketika kemudian dia melakukan tindakan yang memang mengajak kerusakan atau menipu dan sebagainya, itu menjadi setan. Jadi di sini ada titik temu sebetulnya. Ketika manusia juga melakukan tindakan seperti yang dilakukan iblis, dia juga setan. Saya dinil insi wal jins. Jadi saya dinil jinni wal insi. Jadi jin dan manusia bisa berperilaku setania. Nah itu. Nah cuman tadi pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tadi, bagaimana setan itu atau katakanlah yang jin itu mempengaruhi kita? Ini sulit sekali katakanlah dibuktikan. Tapi mungkin bisa dirasakan oleh masing-masing. Tapi kalau riwayat-riwayat itu kan Abu Hurairah itu pernah juga diminta oleh Rasulullah untuk menjaga Baitul Malnya, ya, untuk menjaga harta bersama itu, lalu dicuri oleh jin. Mungkin kalau sekarang tuyul kayak gitu, ditangkap, lalu dia ketakutan karena kan dilaporkan ke Rasulullah, pokoknya sumpah saya tidak akan mengulangi lagi, terus dilepas, tapi ternyata mencuri lagi. Nah, kemudian ditangkap lagi, dan kemudian ya akhirnya dia istilahnya itu minta ampun, dan dia menceritakan kepada Abu Hurairah, kamu tahu nggak cara menghadapi setan atau menghadapi kelompok jin yang menggoda manusia itu caranya gimana? Baca saja ayat kursi gitu kan. Terus akhirnya ayat kursi terkenal sebagai ayat pengusir setan, tapi itu ayat untuk mengusir pengaruh roh-roh jahat kan, mungkin yang dari jin itu yang nggak kelihatan. Tapi karena ini sifatnya nggak kelihatan, ya itu penjelasan seperti itu sudah banyak dilakukan oleh para ustadz itu, maka kami cobalah kita jelaskan dengan ilmu yang lebih konkret saja supaya kita lebih mudah juga mensikapinya. Kalau kita hanya membahasnya dari sisi yang gaib-gaib saja, nanti seperti Ustadz Sukron yang dari Jawa Barat itu,
dia melakukan tindakan pedofil dan pelecehan seksual, dia bilang ini saya hanya karena gara-gara setan, padahal saya juga nggak setuju. Nah itu menyalahkan setan gitu kan, padahal dirinya sendiri yang tidak mampu mengendalikan diri. Itu Ustaz Cecep kalau saya, mohon maaf kalau Ya, kurang Ustaz Cecep maksimal. sudah ya. Ini ada sudah ya Ustaz Cecep ya. Ada satu, coba saya bacakan saja sebelum kita tutup. Kalau kita sampai jam 22.30 ya. Ini sangat panjang, tapi sepertinya masukan dari Ustadz Muhammad Mufti. Bismillah, sekedar tambahan berupa ilustrasi. Ketika kami kuliah di Lipia, suatu saat kami sedang diajar oleh Dr. Abdurrahman Musa Abkar MA asal Sudan. Beliau mengamati ada beberapa mahasiswa yang sering izin keluar kelas dengan alasan ke toilet. Ternyata ketahuan sebagian mereka ke kantin. Aduh, mudah-mudahan tidak ada yang tersindir ini. Lalu sang dosen berkata, memberi nasihat dengan kalimat sindiran. La adabah ma'alju, etika tak berlaku lagi jika seseorang lapar. Saya pikir hal ini berlaku juga untuk perilaku-perilaku rendah manusia yang lainnya. Mana tadi? Yang didorong oleh reptilian brain sebagaimana Ustadz Azid sampaikan. Mudah-mudahan nyambung. Nah, monggo Ustadz Azid. Oh ya, ini doa yang sama untuk Pak Kiai, guru-guru saya dan segenap sahabat hadirin audiens. Salam hormat dari Mufti. Mufti ya. Luar biasa. Luar biasa Ustadz Mufti. Ya, saya kira itu nyambung ya. Setelah ada nafsu. Jadi ketika orang lapar, ya memang otak reptil itu mendorong kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang paling dominan. Dia butuh, maka dia ingin segera dipenuhi. Dia butuh segera dipenuhi. Nah, itu kesegeraan ingin dipenuhi itulah sifat daripada otak reptil itu. Maka kemudian dia tidak mencoba mampu menahan diri, lapar-lapar dulu dikit gitu, menyelesaikan kuliah gitu. Nah ini kalau nggak dilatih, maka puasa melatih untuk sakit. Sakit itu biasakan untuk sakit. Maka ini penelitian yang mutakhir itu dari Davos itu. Kalau dulu ada Daniel Goleman itu kecerdasan emosi, maka sekarang ada namanya kecerdasan greed. Itu hasil penelitiannya orang-orang sukses di dunia itu ketika orang mampu memiliki karakter greed, yaitu mampu bertahan dalam kesulitan ya. Dalam kesulitan itu dia tetap bertahan. Nah, orang yang nuruti otak reptil itu sulit untuk bisa sukses. Lapar sedikit udah marah, udah ngamuk. Antri sedikit udah nunggu panas sedikit udah marah. Nah, di Jogja pernah kejadian itu ada orang antri di pom bensin, kemudian karena dia nggak mau antri langsung dia nyerobot di depan gitu. Akhirnya ketika dimarah-marahi atau diminta supaya antri dia nggak mau, malah dia memaki-maki dan dia mengatakan bahwa bangsat ini orang Jogja, kata dia bilang begitu kan. Nah, itu seorang mahasiswi magister atau orang pasca sarjana di UGM itu, dan akhirnya menjadi ramai di media sosial dan akhirnya diskors oleh UGM itu karena otak reptilnya tadi menuntut ya harus segera terpenuhi, dia nggak biasa menahan diri, antri dan sebagainya. Jadi saya kira cocok itu ada pemaalju kalau orang lapar nggak tahan bisa berperilaku setonia. Itu Pak Ustadz Mufti. Terima kasih tambahannya yang luar biasa. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali Ustadz Azid atas pemaparan materinya. Luar biasa kita bisa mendapatkan ilmu. Bisa kasih aplaus dulu untuk Ustadz Azid. Ustadz Zafita. Gimana Ustadz? Saya. Oh masih ada. Oh masih ada pertanyaan. Oh maaf. Saya juga. Jawab nih Ustadz. Oh, maaf. Berarti waktunya ditambah ya, disepakati ya. 1 detik aja, sebentar aja. Silakan. Iya, saya juga nih tadinya. Wah, ada juga. Bagaimana ini saya ikut forum? Gimana? Waktunya ditambah ya.
saja. Mungkin nanti ada tambah satu pertemuan lagi untuk tema ini. Kalau sekarang dilayani semua bisa sampai pagi nih. Oh iya. Ini seri 1. Banyak Baik, saya mengikuti kesepakatan dari forum. Kalau mau ditambah, oke, siap. Tapi seandainya ini tadi ada saran dari Ustadz Rajasah, kalau ditambah nanti akan sambung menyambung dan sahur. Ditanya nggak hilang-hilang nanti ya. Ya, sahur. Mohon maaf Ustadz Awab dan Ustadz Inka. Ini angkatan saya semua ini. Saya perlu kasih ke closing dulu, Ustadz. Mbak Oh, Pita. monggo. Jadi terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu, setelah bersama untuk kita berbincang dan bersilaturahmi. Jadi berdasarkan apa yang kami paparkan, ya saya simpulkan bahwa ketika kita tidak mampu mengendalikan otak reptil kita, sebenarnya kita akan berubah menjadi setan. Dan ini mewujud dalam perilaku yang agresif baik dalam verbal maupun non-verbal. Dalam kata-kata, misalnya perdebatan di dalam WA, sering kita melihat orang mengatakan, wah kamu tuh tahu apa, kamu bisa apa, itu adalah sudah terdominasi oleh otak reptil dan itu akan mewujud menjadi perilaku setan. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya paling benar, dia merasa paling hebat, dia menyerang orang, sebetulnya itulah dominasi reptil dan itu mengarah ke setan. Mungkin itu sebagai kesimpulan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih plus lewat Zoom saja ya. Tidak terdengar tapi terlihat. Terima kasih, luar biasa sekali ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Mohon maaf kepada jamaah, mungkin tadi banyak sekali yang mau bertanya, saya yakin masih. Jadi saran dari Ustadz Rajasa mungkin perlu dipertimbangkan kembali jika ada sesi berikutnya entah kapan ya. Di luar Ramadan pun nggak apa-apa ya Ustadz ya. Ya biar setannya ikut juga. Ya. setannya udah lepas kalau di luar Ramadan. Aku dicuekin ya datanya res ya. Iya. Tadi sudah disimpulkan oleh Ustadz Azed ya bahwa setan itu, kalau yang saya tangkap tadi bahwa setan itu adalah perilaku ya. Kalau iblis itu bentuk secara fisik gitu, tapi kalau setan adalah perilaku. Dan ketika manusia tidak bisa mengendalikan otak reptilnya, maka bisa jadi di situ setan akan berpengaruh. Menarik sekali ketika kemudian dihubungkan dengan Al-Quran bahwa ketika manusia berpaling dari pengajaran Allah, maka Allah akan membiarkan setan berteman dengan manusia, artinya membiarkan dia dikuasai oleh otak reptilnya karena tidak ada kedekatan dengan Sang Pencipta. Luar biasa Ustadz Azed dapat ilmu yang banyak pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu jamaah Zumiyah yang sudah semakin malam nanti mendekati sahur, kita masuk kepada acara yang terakhir yaitu sebelum kita tutup ada doa dulu. Kita doa dulu. Saya mohon kepada senior saya ini, senior favorit saya di Jogja, Ustadz Arif Prajoko, kami silakan untuk memimpin doa. Monggo Ustadz Arif. SK-nya mendadak, bisa didengar? Ya, bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali dengan masing-masing mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika a'udzu bika min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika 'alayya
wa abu dzambi faghfir li innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan na'imin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa wal hisab. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit qadamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Amin. Muqimas sholati. Amin. Dzurriyyati. Amin. Wa taqabbal du'a. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Ya, sebelum saya tutup, saya mungkin ingin menyampaikan satu hal yang cukup signifikan di acara ini. IKPP Jogja menyediakan padang pahala, terutama di bulan Ramadan ini. Silakan rezeki lewat nomor rekening yang tertera dalam flyer, ya. Dan nanti menghubungi kontak Ustadz Muhajir dan Mbak Yanti. Silakan nanti atau langsung menghubungi kepada beliau yang bersangkutan atau lewat panitia. Mengingatkan saja. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan satu pantun dulu ya. Dari Sabang sampai Merauke, bertemu di Pulau Seribu. Serunya pesantren Ramadan IKPP, menimba ilmu sambil melepas rindu. Satu lagi, buah durian, bunga selasih. Terima kasih. Ya. Maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Ya. Sekian, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Apanya? Babitanya cakap tuh. Mungkin teman-teman kalau mau bicara tentang setan, saya sarankan baca surat Al-A'raf dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Itu Allah secara runtut mengajari kita bagaimana gaya setan dan jalan terus. Sampai kemudian di ayat 200, penempatannya di ayat 27, kemudian nanti penjelasannya di cara jalan keluarnya di ayat 200. Oke, Al-A'raf ya, surat ketiga. Ya, dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Itu juga di surat Al-A'raf itu bagaimana kontrak setan dengan Allah. Ya. Biasa MOU nggak selesai. MOU antara setan dengan Allah. MOU antara setan dengan Allah ya. Di Al-Hasyr ya tuh. Ada. Mau disambung diskusinya monggo. Ada MOU-nya ya. Ada MOU-nya antara. Kalau ada MOU-nya ada PKS-nya dong. Ada di Al-Hasyr tuh jelas. Mbak Beta di mana sih, jam berapa? Al-Hasyr. Ya, tadi saya cek kirain kita Jogja itu menjadi 11.45. 11.40. Sudah hampir sahur. Malah.